Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadika Bagustianto, NIM 20200-2003, mata kuliah Manajemen Islam dari Prodi Manajemen Universitas Islam Batik Surakarta. Saya mau menganalisis jurnal tentang pengaruh kebijakan manajemen keuangan terhadap nilai perusahaan. Jurnal tersebut dari Jurnal Dinamika Manajemen, volume 3, nomor 1, Maret 2012, halaman 20-28, ISN 20860668 23375434 dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, penulis dari jurnal tersebut, yaitu ada dua. Yang pertama, Yustiana Diandresani, dia sebagai mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Yang kedua, Dwi Cahyaningtyah, sebagai dosen Universitas Negeri Semarang. Profesinya jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Semarang. Email yang diverifikasi di mail.unes.ic.id. Sumbernya di http://scholar.google.com. Sumber selanjutnya dari Universitas Negeri Semarang, yaitu unes.ic.id. Selanjutnya, yaitu tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini bersifat kuantitatif atau asosiatif. Metode pengumpulan data dengan kuesioner dari bulan Oktober 2011 sampai Maret 2012. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN yang ada di Indonesia, yaitu sebanyak 153 perusahaan BUMN. Dengan teknik sampling, didapat 13 perusahaan sebagai sampel. Pengujian hipotesis 1, pengaruh kebijakan investasi terhadap kebijakan pendanaan, dilakukan dengan menggunakan regresi berganda. Kebijakan dividen yang diproksi dengan menggunakan dividen payout ratio mempunyai pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan, karena semakin besar dividen yang dibagikan akan berpengaruh kepada para investor, sehingga akan menimbulkan sentimen positif atau anggapan baik tentang perusahaan yang akan menjadi tempat investasinya. Selanjutnya, yaitu tentang hasil kesimpulan. Yang pertama, maka dapat disimpulkan ada pengaruh negatif yang signifikan kebijakan investasi terhadap kebijakan pendanaan. Yang kedua, terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kebijakan pendanaan yang diproksi dengan menggunakan minder terhadap kebijakan dividen yang diproksi dengan menggunakan DPR. Yang ketiga, terhadap pengaruh negatif pada kebijakan investasi terhadap kebijakan dividen. Yang keempat, terdapat pengaruh yang disimultan antara kebijakan manajemen keuangan atau kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Yang terakhir, hal ini dikarenakan besar kecilnya angka rasio
tidak mempengaruhi tinggi rendahnya nilai perusahaan. Hasil ini menandakan bahwa jumlah hutang yang dimiliki perusahaan dalam jumlah yang tinggi, sehingga biaya atas hutang lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang diterima oleh perusahaan. Sedangkan untuk kebijakan dividen yang diproyeksi dengan menggunakan DPR mempunyai pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan. Berikutnya yaitu hadis yang berkaitan dengan jurnal yang saya analisa, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Penjelasan tentang hadis. Yang pertama, ayat ini menerangkan tentang masalah utang piutang atau transaksi yang tidak kontan. Hendaklah untuk dituliskan sehingga ketika ada perselisihan ada buktinya. Yang kedua, dari ayat tersebut, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Ini merupakan tugas bagi seorang yang menulis utang piutang itu sebagai sekretaris. Yang ketiga, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengikatkannya. Yang dimaksud dari ayat tersebut yaitu harus ada 2 saksi terhadap akad, yaitu transaksi itu, dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Latar belakang dari jurnal tersebut. Yang pertama, hipotesis 1, yaitu ada pengaruh kebijakan investasi yang terhadap kebijakan pendanaan. Yang kedua, hipotesis 2, ada pengaruh kebijakan pendanaan terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, hipotesis 3, ada pengaruh kebijakan investasi terhadap kebijakan dividen. Hipotesis 4, ada pengaruh kebijakan-kebijakan manajemen keuangan yang terdiri dari kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan-perusahaan. Berikutnya, inspirasi jurnal. Dari saya, hutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam Islam. Alasan saya, hutang dapat membawa seseorang ke surga karena niatnya untuk menolong sesama manusia, atau disebut hablum minanas. Namun hutang juga dapat membawa seorang terjerumus ke dalam api neraka manakala tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.